kita tanpa harus memegang setir. Setirnya ini pun sudah mulai stabil ya. Memang ini kondisi kalau ngebuang ke kiri atau ngebuang ke kanan, kalau mobil kalian ngebuang seperti itu, nah itu kalian harus perlu yang namanya spuring ya. Jadi mobil. Oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, kita langsung aja ya. Di sini saya bakalan langsung test drive karena di video sebelumnya saya menjelaskan proses rematching, maksud saya proses spuring dan juga proses balancing ya, dimana mobil kalian ini kalau saat kecepatan tinggi ataupun lagi santai begini ya, setir mobil kalian ini miring kanan atau berasa miring kiri, dan kalau dilepas begini gitu ya, dia ngebuang ke kiri atau ngebuang ke kanan gitu ya. Nah di situ kalian bisa lakukan proses spuring ya mobil kalian ini. Nah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Nah di sini sebetulnya lanjut part 2-nya ya untuk proses test drive-nya, karena memang kalau diteruskan videonya pun durasinya bakalan terlalu panjang. Nah di sini kita lanjut test drive mencoba kondisi setir teman-teman. Soalnya kalau kecepatan di atas 80 km per jam atau sudah sampai 100 gitu ya, setir ini terasa getar ataupun, dan juga mobil ini mengeluhkan setirnya ini dia miring ke kanan ya, dan juga kalau dilurusin gitu setirnya dia mobil ngebuang ke kiri gitu teman-teman ya. Di sini sudah selesai proses spuringnya. Untuk harganya berapa sih gitu ya untuk spuring dan balancing ini gitu ya kira-kira. Dan untuk spuring itu bisa di kisaran 300 ribuan ya, karena memang setiap mobil itu memang beda-beda sih, tapi enggak antara 300 sampai 350 ribuan gitu lah kalau saya nggak salah. Itu kalian bisa simak video di part sebelumnya ya, dari alasan mobil ini kenapa di spuring dan balancing gitu ya. Karena memang pada dasarnya untuk perawatan spuring itu kalian bisa lakukan pada saat emang sih standarnya ini per 10.000 ya, ataupun yang paling lama itu 1 tahun ya kalian harus melakukan spuring. Tujuannya sih untuk apa gitu ya, karena memang spuring itu untuk menstabilkan kondisi setir seperti semula gitu ya, karena memang dari faktor jalanan terutama. Kalian bisa periksa mobil kalian kondisi ban terutama ya, ada yang makan luar, kadang ada yang makan dalam ya gitu ya, jadi permukaannya itu habisnya nggak rata. Nah di situ kalian perlu yang namanya spuring sekaligus mengecek kondisi shock breaker, long T-rod dan yang lainnya, karena faktor shock breaker, long T-rod atau steering rack yang sudah rusak pun itu bisa pengaruh juga teman-teman. Nah nanti kita bakalan langsung test drive ke tol teman-teman ya, untuk merasakan kondisi mobilnya ini sudah stabil apa belum. Kalau memang merasa belum puas gitu, kalian bisa kunjungi dealer tersebut lagi untuk dilakukan spuring ulang teman-teman. Karena memang spuring ini jarang yang melakukan perawatan setir ya, padahal kalau misalkan efeknya gitu ya, kondisi ban kalian pun bakalan cepat habis teman-teman, bakalan cepat habis. Ditambah lagi walaupun kalian sudah ganti dengan yang baru, kondisinya pun bakalan habisnya nggak normal gitu kan. Di sini kita sudah masuk ke tol teman-teman ya. Nah kita bakalan di kecepatan tinggi ya. Kalau agak-agak silo atau apa, maklum lah ya. Ini kita sudah masuk area tol. Kita bakalan coba kondisi setirnya ini ya, di kecepatan 100 sampai 80 dia ini setir terasa getar katanya ya. Dan di sini sudah
di kecepatan 100 teman-teman ya. Nah, ini kondisi setirnya pun stabil ya, kalian bisa lihat. Kita bakalan test drive. Nah, untuk gaya baliknya pun ini sudah stabil ya teman-teman, ke gaya bawah ya kan. Kita bisa lihat emang kondisi seperti ini, kondisi kalau ngebuang ke kiri atau ngebuang ke kanan, kalau mobil kalian ngebuang seperti itu, nah itu kalian harus perlu yang namanya spuring ya. Jadi mobil kalian ini nggak stabil, sedangkan ini kondisi setir sudah stabil dan juga setirnya ini nggak getar gitu teman-teman ya, karena memang mengganggu juga kalau setir getar itu ya. Nah, ini dipegang begini aja enak banget ini setir kalau sudah di spuring teman-teman ya. No. Ya. Jadi kalau kondisi setirnya sudah abnormal, jadi setir itu harus kita pegang terus ya. Kita lengah sedikit, kadang dia langsung ngebuang gitu ya. Nah, tapi ini kita bisa lihat bahwasanya kondisi setir ini sudah mulai stabil, di kecepatan tinggi pun dia normal-normal aja ya. Oh ya kan, kita tanpa harus memegang setir, setirnya ini pun sudah mulai stabil ya. Memang kalau ada gelombang-gelombang jalanan itu faktor jalanan juga ya. Dan di sini kan jalanannya udah lempeng lurus gitu ya. Kita bisa perhatikan ya. Kita nanti langsung keluar tol aja lah ya, karena memang untuk setirnya ini pun udah nggak getar lagi teman-teman ya, sudah beres gitu kan permasalahannya. Dan kondisi permukaan bannya pun tadi sudah kita rotasi bannya ya. Ini kalau setir nyaman begini, enteng begini kan nyaman juga ya. Tuh ya. Ini sudah di kecepatan 100, setir pun nggak getar teman-teman ya. Aman-aman aja lah ya. Oke. Nah, buat kalian yang kepo permasalahan spuring itu apa, balancing itu apa, kalian bisa simak di video sebelumnya ya. Karena saya sudah membuatkan tutor lengkap proses spuring dan juga balancing ya teman-teman. Dari situ kalian bisa simak videonya sambil ngopi, sambil ngudut, biar ya nggak gagal paham dalam menyikapi video ini teman-teman ya. Nah, buat kalian juga jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih buat kalian terkait perawatan servis. Oke, kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung keluar exit tol aja.